Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berjuang menuju Piala Dunia, pemain timnas berangkat ke Arab Saudi. Lahan kosong seluas 4 hektar di Cilegon terbakar, 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga korsleting listrik, mobil terbakar di jalan utama Kota Serang. Puluhan warga desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, mengeluhkan udara di lingkungan mereka yang terdampak polusi akibat pembakaran ban di pabrik PT Mingyu. Warga yang kesal kemudian mendatangi pabrik untuk meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan. Namun aksi warga tidak berlangsung lama setelah dihadang polisi dengan alasan tidak ada surat izin dari pihak kepolisian. Akhirnya beberapa perwakilan warga dapat mediasi dengan perwakilan perusahaan. Hasil mediasi tersebut, pengelola pabrik akan memperbaiki pembakaran. Aktivitas pembakaran ban yang dilakukan pabrik sangat mengganggu kesehatan. Asap pembakaran menyebar ke pemukiman hingga sejumlah warga merasakan sesak nafas, pusing, dan batuk-batuk. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri serta lembaga terkait berhasil memulangkan sekaligus menahan mantan Direktur Utama PT Investri Radika Jaya, Adrian Gunadi. Sebelumnya, Adrian Gunadi masuk dalam daftar pencarian orang sejak awal tahun 2025. Adrian Gunadi ditangkap di Qatar. Adrian Gunadi diduga menghimpun dana masyarakat sebesar 2,7 triliun rupiah tanpa izin OJK. Menurut Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Adrian Gunadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kasus ini bermula pada 2023 ketika PT Investri diterpa isu gagal bayar. Meski sempat membantah, beberapa bulan kemudian muncul laporan terkait dana nasabah yang tidak kunjung dikembalikan. Adrian Gunadi terjerat Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang PPSK dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Inilah video viral yang berdurasi 1 menit 8 detik yang memperlihatkan oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Ciodeng asik berkaraoke di lingkungan sekolah diduga pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Dalam video itu, seorang guru perempuan dan kepala sekolah tersebut tengah berkaraoke berduaan sambil berpelukan dengan menggunakan Smart TV dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saat berkaraoke, keduanya masih menggunakan seragam dinas lengkap. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Pandeglang membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah dan guru perempuan tersebut serta memberikan teguran berupa surat peringatan karena telah melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kota Tangerang. Selain menyebabkan genangan, angin kencang juga menyebabkan puluhan pohon tumbang.
Salah satunya pohon berukuran besar di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Tirtayasa, Karawaci, Kota Tangerang. Bahkan batang pohon menimpa 2 kendaraan yang melintas hingga mengalami kerusakan berat. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung mengevakuasi pohon tumbang. Diduga pohon tumbang dikarenakan sudah lapuk. Sopir truk yang kendaraannya tertimpa pohon masih syok. Beruntung dirinya hanya mengalami luka ringan. Anggota Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap 2 pelaku komplotan sindikat pekerja migran Indonesia di tempat berbeda. Pelaku AH ditangkap di kediamannya di Cipayung, Jakarta Timur, sementara Eka ditangkap di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil interogasi, para pelaku mengakui perbuatannya telah mencari dan mengirimkan belasan korbannya ke sejumlah negara di Timur Tengah demi mencari keuntungan sendiri. Modus pengiriman sindikat jaringan PMI ilegal terus berubah dan bervariasi. Terakhir kali, pelaku menyiapkan tiket 3 kali transit di negara lain agar seperti penumpang yang berwisata atau ziarah. Calon PMI ilegal terbang transit di negara Asia, kemudian transit lagi di Timur Tengah, baru selanjutnya ke negara tujuan. Para tersangka mendapatkan bayaran antara 2 hingga 3 juta rupiah per orang dari penyandang dana yang merupakan warga negara asing. Saat ini polisi masih memburu tersangka lain dan ada keterlibatan WNA.